Hai teman-teman, saya di sini akan mereview jurnal tentang toksikologi yang berjudul Uji Toksisitas dan Screening Fitokimia Tepung Gabah Pelepah Aren atau Arenga pinnata. Sebelum kita memasuki review jurnal, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang asas umum toksikologi. Apa sih asas umum tentang toksikologi? Asas umum toksikologi adalah kondisi pemejanan dan kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud dan sifat efek toksik ataupun pengaruh berbahaya pada racun. Efek toksik ataupun efek yang tidak diinginkan dalam sistem biologis tidak akan dihasilkan oleh bahan kimia kecuali bahan kimia tersebut atau produk biotransformasinya mencapai tempatnya sesuai di dalam tubuh pada konsentrasi dan lama waktu yang cukup untuk menghasilkan manifestasi toksik. Timbulnya efek toksik suatu zat kimia terjadi melalui beberapa proses. Awalnya makhluk hidup terpapar oleh toksikan, kemudian setelah diabsorpsi dan dari tempat paparannya, maka toksikan atau metabolismenya akan terdistribusi ke tempat aksi atau sel sasaran atau reseptor tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Interaksi antara toksikan atau metabolisme dengan sel sasaran atau reseptor di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud serta sifat tertentu. Selanjutnya, ada kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolisme dalam sel sasaran atau efektivitas antara aksinya dengan sel sasaran, jumlah zat kimia ataupun metabolismenya di sel sasaran akan mempengaruhi efek toksiknya. Mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian secara patologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme luka intrasel dan ekstrasel. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud berubah biokimia atau perubahan biokimia, fisiologi atau fungsional, dan struktural. Di sini terdapat dua jenis sifat efek toksik zat beracun, yakni terbalikan atau tak terbalikan. Kita di sini sudah memasuki review jurnal. Di sini ada pengenalan tentang tanaman aren. Tanaman aren banyak tumbuh di daerah seperti Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya masyarakat Ramadan, tepung pelepah aren dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menghilangkan penyakit gatal-gatal dan luka bakar pada kulit. Namun, pemanfaatan ini belum dikenal secara luas di Sulawesi Utara. Pemanfaatan tepung pelepah aren sebagai obat tradisional ini belum banyak dilaporkan dalam literatur, bahkan belum ada meneliti tentang sifat toksik dan kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tepung pelepah aren. Sampel yang bersifat toksik disebabkan oleh adanya kandungan senyawa metabolit sekunder. Oleh karena itu, dilakukan pengujian metabolit sekunder untuk mendeteksi golongan senyawa kimia yang terdapat dalam sampel. Metode ini merupakan salah satu dari pendekatan yang lazim digunakan untuk mencari komponen senyawa kimia tanaman yang memiliki aktivitas biologi. Biasanya, tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat memiliki sifat toksik atau racun. Terdapat penyakit karena adanya senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tanaman tersebut. Pengujian toksisitas dilakukan untuk mengetahui apakah tepung pelepah aren bersifat toksik atau malah tidak. Selanjutnya, menentukan nilai LC50-nya untuk mengetahui jumlah konsentrasi penyebab ketoksikan tepung pelepah aren. Salah satunya dengan metode yang baik digunakan untuk pengujian toksisitas adalah dengan menggunakan laka udang jenika Polynatralnians. Tujuan dari penelitian, pengujian toksisitas dilakukan untuk mengetahui apakah tepung pelepah aren bersifat toksik atau tidak. Selanjutnya, menentukan nilai LC50-nya untuk mengetahui jumlah konsentrasi penyebab toksisitas tepung pelepah aren. Salah satu metode yang
yang digunakan untuk pengujian toksisitas adalah dengan menggunakan larva udang jenis Artemia salenialens. Setelah tujuan penelitian, ini ada metode penelitian. Metode yang kita gunakan yaitu dengan menggunakan larva udang jenis Artemia salenialens. Dalam metode ini, salenialens atau A. salenialens dipakai sebagai bioindikator. Metode ini mudah dikerjakan, murah, waktu deteksi singkat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, di sini ada uji toksisitas. Uji toksisitas menggunakan larva A. salenialens. Yang pertama, menyiapkan larva A. salenialens dengan cara menetapkan telur A. salenialens selama 2 hari sebelum dilakukan pengujian. Penetapan dilakukan dengan cara merendam telur udang tersebut ke dalam gelas pial 1000 ml yang berisi air laut buatan. Air laut buatan dibuat dengan melarutkan 20 gram garam tak beriodium ke dalam 1 liter air keran, lalu disaring dan diaerasi. Setelah 48 jam perendaman, telur akan menetas dan menghasilkan larva A. salenialens yang siap digunakan dalam pengujian. Yang kedua ada penyiapan sampel. Sebanyak 40 mg sampel dilarutkan dengan 20 ml air laut buatan untuk membuat larutan uji dengan konsentrasi 2000 ppm dari larutan uji 2000 ppm. Selanjutnya akan dibuat lagi menjadi larutan dengan konsentrasi 100, 50, 25, dan 12,5 ppm dengan cara penyesuaian. Untuk sampel 0 ppm akan dilakukan angka penambahan. Uji yang ketiga di sini ada uji toksisitas. Lakukan uji dengan konsentrasi 100, 50, 25, dan 12,5 ppm. Masing-masing akan diisi sebanyak 6 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 10 ekor larva udang yang telah berumur 2 hari. Setelah itu setiap konsentrasi dilakukan 2 kali pengulangan dan dibandingkan dengan kontrol. Pengamatan 1 dilakukan selama 6 jam dengan selama waktu 1 jam. Selanjutnya, pada pengamatan 2 dilakukan pada 12, 18, dan 24 jam. Jumlah larva udang yang mati lalu dihitung setiap 6, 12, 18, dan 24 jam. Analisis data perhitungan L50 dilakukan dengan cara persen kematian ditransformasikan ke dalam log konsentrasi. Di sini ada uji golongan senyawa metabolit sekunder tepung pelepah aren. Di sini ada 5 uji, yaitu uji alkaloid, uji saponin, uji triterpenosteroida jenuh atau uji Lieberman-Kreutz. Yang keempat uji flavonoid. Yang kelima ada uji tanin. Setelah itu kita langsung ke hasil dan pembahasan. Hasil analisis untuk toksisitas dengan menggunakan larva udang salenialens. Ini adalah tabel 1 yang termasuk mortalitas larva pada ekstrak etanol tepung pelepah aren. Di tabel sini ada waktu atau jam. Ini ada konsentrasi atau ppm. Di sini ada 0, 12,5, 25, 50, dan 100 ppm. Keterangannya yaitu mortalitas larva diperoleh dari rata-rata 2 ulangan. Dari pengamatan dapat dilihat bahwa A. salenialens yang berada pada kontrol tidak menunjukkan mortalitas, sedangkan pada tabung uji 100 ppm mulai menunjukkan mortalitas pada jam keempat, dan untuk tabung uji 12,5, 25, dan 50 ppm mulai menunjukkan mortalitas pada jam kelima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai konsentrasi ekstrak, maka mortalitas pada A. salenialens semakin besar. Hal ini sesuai dengan LU 1995 yang menyebutkan bahwa setiap zat kimia bila diberikan dengan dosis yang cukup besar akan menimbulkan gejala-gejala seperti efek toksisitas dianalisis dari pengamatan dengan persen kematian. Dengan mengetahui kematian larva, kemudian dicari angka profit dari persamaan garis. Dari persamaan tersebut kemudian dihitung nilai L50 dengan memasukkan nilai profit atau 50% berdasarkan hasil yang diperoleh. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa banyaknya mortalitas
pada konsentrasi ppm presentasi kematiannya sebesar 100% dan 100 ppm presentasi kematiannya sebesar 100%. Grafik hubungan antara presentasi kematian pada nilai LC50 pada tabel 1 menunjukkan bahwa LC50 ketemu sama. Pada gambar 1 terlihat persamaan regresi linier dari grafik di atas digunakan untuk mencari nilai LC50 dengan memasuki 50% hingga diperoleh nilai Y sama dengan 1,817 min 0,05. Nilai Y dari ekstrak etanol menunjukkan dari ekstrak etanol. Konsentrasi ekstrak etanol adalah antilog dari 90,799 yaitu 6,295. Hal ini berarti kemampuan sampel untuk membunuh 50% dari asalan nilai pada saat konsentrasi ekstrak mencapai 6,295 ppm. Konsentrasi ekstrak mencapai 6,295 ppm menurut Mayor dalam studi 2001 melaporkan bahwa suatu ekstrak menunjukkan aktivitas ketoksikannya dalam uji toksisitas jika ekstrak dapat menyebabkan kematian 50%. Hewan uji pada konsentrasi 1000 ppm atau kurang lebih dari 1000 ppm. Berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka ekstrak etanol dari tepung tangkai pelepah aren bersifat toksik. Hal ini ditunjukkan dari nilai LC50 yang diperoleh yaitu pada konsentrasi 6,295 ppm. Di sini ada hasil dari ekstrak etanol tepung pelepah aren bersifat toksik dengan nilai LC50-nya adalah 6,295 ppm. Serta di sini juga ada hasil dari pengujian fitokimia menunjukkan bahwa tepung pelepah aren mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu alkaloid yang ditunjukkan dengan pembentukan endapan jingga ketika direaksikan dengan reaksi Graf-Bentroff perikarbonat yang ditunjukkan dengan perubahan warna jingga pada sampel dan tanin yang ditunjukkan dengan pembentukan endapan putih ketika direaksikan dengan menggunakan gelatin. Sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan bisa tulis di komen di bawah ini. Terima kasih.